IP-nya adalah IP publik ya. Ini juga IP publik. Nah, yang bisa ngomong antar server itu hanya sama IP publik. Begitu. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Nah, di sini, di sini. Jadi ini ngobrol di sini, dan ngobrol di sini itu bisa disebut dengan NAT, bisa disebut dengan server-server antara gitu sebelum ke server masking. Di sini. Apa yang dilakukan antar server ini? Jadi ini bedanya. Kalau misalkan saya hanya berkomunikasi dua komputer, itu ketika sama hanya komunikasi dua komputer begini, itu ini klien, ini server. Sama bisa pakai soket, saling berkomunikasi mau pakai TCP apa UDP, ya. Apa itu TCP UDP sudah paham belum? Tanya TCP. Sudah Pak. Sudah. Saya sudah paham. Udah. Ini TCP udah, UDP belum Pak. UDP ini belum. Gampangannya TCP itu ketika dia ngobrol dia akan memberikan balasan bahwa dia sudah terima gitu ya. Jadi ada handshaking dalam TCP itu. Jadi ketika dia ngobrol ke sini, dia ngasih data ke sini, maka servernya akan berikan informasi ya. Oke, kamu boleh memberikan paket berikutnya. Kalau UDP itu nggak peduli server di sini siapa atau tidak, tidak ada handshaking. Makanya kalau misalkan komunikasi browser itu adalah komunikasi TCP, kalau komunikasi streaming itu komunikasi UDP. Jadi streaming itu ketika ada data hilang di tengah jalan nggak peduli, gitu. Jadi servernya ada atau tidak itu tidak peduli. Jadi kalau kita mau grojoki pakai UDP oleh Pak, karena nggak peduli servernya itu siap atau tidak siap, gitu. Mau memanaskan jaringan seperti ini. Oke, ketika kita ngobrol pakai TCP, maka dipastikan bahwa dia itu nyampe. Gitu. Kenapa dia akhirnya dia nggak bisa itu dalam waktu biasanya 4 second atau 5 second dia nggak nyampe, kemudian dia akan mengatakan bahwa koneksi belum. Nah, ketika kita berbicara client server begini, server itu kalau saya pakai soket ya, dua komputer biasa, maka saya bisa saling mengirim, dan server itu bisa ngirim langsung ke sini, bisa ngirim. Nah, bisa mengirim paket. Kalau misalkan komunikasi soket ya. Soket itu apa harus nanti cari. Nah, kalau komunikasi soket maka client dan server bisa saling mengirim ini, bisa ngirim sini, ini bisa ngirim sini. Karena apa? Karena transparan dua IP-nya ini. Kalau di sini yang dia tahu hanya di sini, dia nggak tahu IP-nya. Ya, IP-nya nggak tahu, dia nggak tahu IP-nya masking. Kalau di sini ketika ngobrol dia sama-sama kelihatan, sama transparan, dia saling bisa ngirim paket. Begitu, paham? Nah, ketika model seperti ini kita bisa sangat bisa untuk memanfaatkan konsep soket gitu. Jadi ini bisa jadi client, bisa jadi server, ini juga bisa jadi server, ini bisa jadi client. Maksudnya gini, server itu tidak mau ujuk-ujuk, tidak boleh ujuk-ujuk ngirim ke client. Karena apa? Karena dia sendiri tidak tahu ini ada di mana. Gitu. Jadi caranya server ini akan mengirimkan informasi ketika diminta. Ketika nggak diminta, jadi ketika kirim data ke sini lewat sini, masukkan ke sini, baru dia jawab berdasarkan apa yang diminta di sini. Jadi nggak ada ujung-ujung kemudian dia ngirim dewe, tidak ada. Makanya saya ini perlu direkam supaya saya mengenal. Jadi prinsipnya di sini itu meskipun ini TCP, jadi kalau handshaking tetap dipegang, maka di sini itu selalu menyimpan. Ini maksudnya. Di sini itu open close ya. Jadi ketika saya menulis http google.com, saya akan enter, maka dia ngomong sini sampai dia menerima HTML itu, kemudian di close koneksi. Pak. Oh iya. Jadi nggak panas koneksinya. Jadi open close gitu.
Iya, iya Pak. Beda dengan kalau misalkan seperti mobil, seperti kalau misalkan sampai pakai tracking ya, GPS tracking itu tergantung desainnya. Jadi ketika ini mobil ini adalah sensor, ini dipegang terus karena harus tahu ini mobilnya yang mana gitu yang kirim. Ya, ketika dikirim identitas mobil itu berdasarkan identitas street yang di oleh server. Street itu tahu ya. Halo. Wah, harus ngomong dengan saya tahu bahwa sampean belum punya fondasi besar. Enggak apa-apa. Jadi gini, server ini bertugas untuk menyiapkan sekian banyak komunikasi paralel. Ya kan? Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini gitu. Ketika dia menerima paket dari sini, maka dia menyiapkan satu thread, isinya memori, prosesor, dan beberapa aktivitas itu sendiri. Di sini ketika ngobrol lagi dia sendiri. Ya, ketika ngobrol lagi sendiri, Pak. Karena dia, kalau kita bicara browser itu adalah TCP, maka selama di sana itu belum close, maka dia itu dipegang terus sessionnya. Pak? Ya, jadi kalau misalnya sampai menggunakan membuat aplikasi tracking, mobil tracking, begitu. Maka ketika sama ngobrol di sini, jangan di-close dulu koneksi di sini. Pak. Oh, iya, Pak. Kalau di-close bingung ini mobil siapa, gitu. Jadi yang pertama kan connection ya. Pertama itu checking. Jadi pertama ketika sama punya mobil tracking, di sana ada server, maka sama lakukan di sini, itu ngirim data ke sana. Jadi kalau transparan. IP-nya harus jelas, IP-nya harus kelihatan. Kalau IP-nya nggak kelihatan bisa. Ya, ketika dia ngirim ke sana, kemudian dia di sini tuh koneksinya tetap dijaga, dia tinggal ngirim data posisinya saja. Pak. Sehingga di sini selalu mengamati, oke, kalau dari thread ini, paham ya? Kan server tadi kan membagi beberapa thread tergantung dari yang melakukan koneksi. Ketika dia melakukan koneksi, awal pertama kali dia melakukan identitas saya adalah ini. Gitu. Identitas itu yang nanti dipakai untuk mengidentifikasi dia siapa. Ya. Selama itu koneksi belum di-close, paham? Nah, selama koneksi belum di-close, dia ngirim apa saja, dia tahu. Sehingga nanti kalau misalnya ngomongin GPS, itu kan dipasang di peta dan oh ya ini mobil di mana dan sebagainya gitu. Bukan kalau perlu dia bingung. Misalnya seperti browser ini ya. Ketika dia terima yang close, dia langsung kehilangan informasi ini. Dia langsung nggak tahu, buta lagi. Karena koneksi itu langsung dibubarkan dia supaya dalam current session itu dalam satu barengan itu dia tidak kehilangan banyak memori, Pak. Halo. Ini namanya penulis. Makanya ketika di cyber campus itu, ketika sampean connect terus memang belum mendapatkan jawaban, itu sih masih diam. Ketika servernya sedang penuh, itu malah makin stres ya, karena ini belum dapat jawaban, ini belum boleh di-close. Ya di sini tidak close. Ketika dia sudah jawaban, ketika sudah dapat data, itu saya mendiamkan saja, itu tidak ada koneksi. Ya kan apa nulis ketika dia saya minta www.google.com dikasih saya tadi emailnya, close lagi koneksi. Jadi yang dulu cyber itu yang kalau kita diem terus tiba-tiba suruh login lagi tuh, maksudnya kan gitu. Oh itu session. Okay. Itu session hanya sekedar untuk membuat supaya keamanan saja, tidak ada hubungannya dengan server. Jadi supaya kalau sampai di warnet dan sebagainya itu nggak akan kebuka gitu. Jadi ketika itu hanya permainan di sini saja, nggak sampai ke atas. Jadi ketika 5 menit sampai nggak kepakai di sini kemudian di close itu sebuah organisasi lagi gitu, hanya sekitar itu. Sessionnya di clearkan di sini. Cookiesnya sessionnya di clearkan. Nah, tapi yang penting adalah bahwa server itu tugasnya tidak boleh ujuk-ujuk ngirim di sini. Jadi dia hanya nunggu perintah. Paham? Server hanya nunggu request. Gitu. Jadi kalau nggak ada request ya dia akan dikirim gitu. Kecuali kita memodifikasi. Oh itu nanti. Ketika standar server sampai menggunakan Apache, sampai menggunakan server-servernya ada, standarnya adalah dia hanya
memberikan ketika sama melakukan request. Pak. Gitu. Oke. Jadi ketika dia request dari sini itu nanti ada peer IP, ada peer port, di sini juga, di sini juga. Nah, dia hanya membalas ke sini dengan peer IP dan peer port tertentu. Setelah ke sini dibalikan. Ini kemudian di sini peer port itu tadi sudah jadi sampai koneksi pertama, koneksi kedua ini beda. Gitu. Di sini kan ada 65.000 port. Halo, yes. Iya. Jadi ada channel, ada lubang, ada port, ada pipa yang jumlahnya 65.000. Jadi ketika sampai ngaruh di sini ke sini itu portnya beda lagi. Dari sini ke sini portnya beda, itu ngawur, random gitu. Sampai akhirnya ke sini, sampai ngirim lagi bukan di port itu. Ganti lagi. Peer-nya itu jadi artinya direct connection, direct peer connection-nya itu pasti beda, langsung beda. Jadi ketika close ini sudah dilupakan karena kalau nggak dilupakan panas koneksinya ini dijaga kan. Panas itu karena memori itu jadi disiapkan terus sampai ini di sini tunggu aja gitu. Paham? Jadi artinya di sini tidak tahu bahwa apakah ini browser yang sama yang dia tidak peduli. Pak. Jadi di sini ketika browser ini minta www.google.com gitu ya, terus kemudian taruh sini. Dia minta lagi www.google.com kan sudah minta nggak ada gitu. Dia minta lagi dilayani karena koneksi berikutnya itu karena dia sudah close. Pak. Jadi maka dari itu setiap koneksi dari sini ke sini selalu gede, selalu leadernya itu selalu informasi tentang ini siapa dia, baik dia balik, ya. Dan di sini loh baik, saya paham. Kita sekarang kita belajar bagaimana melakukan proses identifikasi. Misalkan kita pakai itu biar orang yang belajar. Nah, oke. Yang pertama, ini sudah paham ya? Fungsi server sudah paham ya? Iya. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita itu kan memasang satu mesin di sini kan, persis di hadapan dia. Paham? Nah, apa yang dia lakukan? Dia di sini itu langsung membuat browser. Kliennya itu kan browser ya. Iya. Jadi Firefox itu sebenarnya kan adalah desktop. Ya. Jadi ini sebenarnya desktop base. Cuma karena ngobrolnya standar HTML maka dia disebut dengan browser saja. Jadi kita bisa membuat browser sendiri kan sebenarnya. Ya, suatu saat kita akan membuat browser proprietary supaya bisa lebih aman, bisa mempertahankan untuk keamanan, untuk polisi dan TNI dan sekarang kita membuat browser itu proprietary browser. Artinya browser yang hanya boleh internal. Kalau ini kan kalau standar browser eksternal itu standarnya adalah yang bisa membaca semua library HTML. Oke, ketika dia ngirim ke sini, misalkan dia ngomong saya ingin masuk ke Google www.google.com, maka ketika dia di sini pasti dapat. Kemana? Nah, kemananya dia? Sampai dibuka ke atas. Ke core lain. Core ini adalah pusat lalu lintas. Gitu. Yang atas-atasnya itu adalah prosedur yang ini sebenarnya lalu lintas ada di sini. Yang di atas itu adalah prosedur yang akan dipanggil oleh core ini. Wah. Gitu. Jadi ada fase di mana dia ke atas. Gitu. Ke atas itu ngapain? Dia ke atas yang pertama. Jadi ada dua jalur. Begitu. Ini adalah komunikasi yang sudah terpaket, boleh terenkrip, standar, terpaket, terisu, ya, pokoknya ada paket yang vulgar, yang HTML, begitu. Dua jalur paket. Jadi ketika www.google.com maka dia akan mengirim ke sana www.google.com. Nggak ada masalah.
di sini nanti sampai cari ada variabel yang namanya s. Ini sama kejar. Saya nampilkan sebuah memo. Saya cek di sini ada ke bawah. Nah ini s soft receive itu langsung sampai enter, s-nya tampilkan di memo. Itu pakai apa? Form 1 ya? Iya. Ya, teman tulis form 1. Oh, nama unitnya. Sana ada unit proxy, saya klik. Itu unit itu. Kemudian formnya, nama formnya. Itu dari yang kotak kiri. F12. Ya? F12 kan. F12. Oh ya. Bentar. Oke, ini namanya unit 1. Bawah. Terus di bawah. Naik. Ini kan sebenarnya adalah di sana memanfaatkan juga string, mengcreate sebuah string sendiri, kemudian di sini mulai proses ya. Ketika from init itu menyiapkan proses sampai sana register, begitu. Kemudian di sini baru kemudian dia membuat sebuah string. Nah, kalau pakai form 1 ya. Use. Manggil ini Di use-nya, Pak. Sampai Use dulu. di sini di atas. Terus Use-nya. Use-nya. Terus Unit proxy. di sini Panggil. Atas itu terus. Use. Terus. Nah, go. Dipanggil. Ini Proxy. Oke. Oh. Ketika sampai sudah manggil itu, maka semua fungsi ada di sini. Keluar yang di semua. public itu jadi panggil. Iya. Ya. Tahu. Makanya yang di sini itu kan saya bukan manggil set pas tadi kan ya. Terus. Nah. Oh ya. Ya, iku. Oke. F11 ya. Ya, F-form pilih aja form 1. Simpan dulu. Form 1 belum ada. Form 1 atau form 1 saya lupa. Competition, oke. F9. Nama salah. Ini di sini benar. Terus yang di sini. Coba F9. Apa komentarnya? Errornya apa? Nah, ini bukan satu folder ini berarti. Nama foldernya ganti nih. Proxy server. Enggak, foldernya ganti namanya. Ganti foldernya. Foldernya. Coba tadi jalannya dari sini kan? Iya. Coba tutup dulu deh. Tutup dulu sama klik dari situ. Save nggak apa? Saya cuma jalankan DPR-nya. Ya, jadi ini nggak pakai ini dihilangkan. Ini kan nggak perlu satu folder kan dia? Iya. Bukan. Ada DP proxy-nya. Ini dihilangkan.
Ya, hapus. Nah, sudah. Sip. Terus buka lagi. Oke, coba jalankan. Oke, nggak apa-apa. Keluarkan lagi unit proxy-nya, proxy street-nya. Oke, unit proxy-nya tadi. Ini di jalan masih file master itu dia nggak satu folder. Oh, itu source-nya, project source. View source. Nah, itu tulisannya. iya. Coba nggak pakai titik ini, langsung sini aja. Ya, nggak pakai garis. Ya. Ya, jalankan. Tulisan proxy. Proxy. Oh, similar. Yang di proxy street-nya dihapus. Nah, itu unit proxy-nya dihapus nah itu. Oke. Nah. Oke. Itu nggak bisa. Nah, itu. Ya. Jadi kan Ya. Ya, ke bawah. Kita di form 1S tadi mana? Yang on. Dua form 1 muncul. T form 1. Oh, Unitnya dulu. Sampai pasang memo aja. Sampai pasang memo di sini. Ya, memo. Nah, dan misalkan ini menjadi cepat. Oke, kita ada memo di sini. Kita ingin menampilkan di memo nanti itu adalah ini. Kita ingin memanggil yang ada di unit ini. Ini kan ada T-form 1, ada memo, begitu. Oke, kita ingin memanggil ini di sini. Harus dipanggil kan? Unit. Oh, unit proxy ini. Unitnya. S ini harus dimunculkan atau kita buat S ini dipanggil di sini aja ya. Ini sudah seperti Biasanya enggak implement itu. Biasanya itu biasanya di dalam tingkat implement kayak mana? Iya. Ngelogo dengan unit proxy. ini server tadi ini. Ya. Ini server tadi. Jadi ketika dia port portnya yang ini port.
Enggak tahu. Coba Yesus itu dari adik Delen dulu. Yesus itu. Oke, dimatikan dulu sebentar. Apa nih? Videonya dimatikan dulu sebentar. Pausa.